Baik, selamat malam untuk kita semua. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Rela Sinta Virgi dengan NIM 811142156. Di sini saya akan membuat video terkait perkawinan kedua untuk memenuhi tugas UAS hukum waris saya dengan dosen pengampu Ibu Tri Andari Dahlan SHMKN. Dan juga di sini saya akan langsung saja. Di sini tiga hal yang perlu kita ketahui sebelum menonton video ini. Di sini kita akan mengetahui apa itu pertama perkawinan kedua. Yang kedua, apa hubungannya hukum waris terkait dengan perkawinan kedua? Dan yang ketiga, apa gunanya atau fungsinya kita di dalam permasalahan ini? Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkawinan kedua itu apa. Perkawinan kedua itu adalah suatu perkawinan yang dimana kuncinya itu adalah di anak. Di saat seseorang telah menikah sebelumnya dengan seseorang sebelumnya dan mereka menghasilkan anak itu dan orang tersebut menikah kembali, maka dia bisa disebut itu adalah perkawinan kedua. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk saja di contoh. Di sini saya akan membuat contoh ada S menikah dengan P di tahun 2003. Mereka harus bercerai di tahun 2003, tapi sebelumnya mereka memiliki anak bernama A. Setelah itu, si P ini menikah kembali dengan C. Maaf, kita perbaiki terlebih dahulu. Kita perbaiki, kita buat lebih bagus. Dengan C, tetapi tanpa persyaratan kawin atau TPK. Nah, dan mereka memiliki anak yaitu B. Oke. Di sini pada tahun 2007 si P mati atau meninggal di tahun 2007. Nah, kita akan menghitung bagaimana semua terkait warisan yang dimiliki oleh P nantinya dan akan dibagikan oleh siapa-siapa saja ahli warisnya. Di sini adalah fungsi hukum waris terkait perkawinan kedua. Dan perkawinan kedua ini bisa seperti yang saya katakan tadi, ini adalah di dalam ini sudah terjadi perkawinan kedua yang dimana P telah melakukan perkawinan keduanya karena dia sebelumnya meninggalkan A sebagai anaknya dari pernikahan sebelumnya. Baik, kita langsung lanjut ke harta warisan, cara pembagian harta warisannya. Untuk cara harta warisan ini sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa saja harta bawaan dari si P dan juga si C. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu bagannya seperti tadi. Di sini ada P menikah dengan C, TPK. Kita buat lebih rapi lagi. Di sini ada C. Nah, tadi TPK. Nah, di sini menghasilkan anak si B. Nah, tak di dalam ini tidak ada lagi sangkut pautnya sebenarnya dengan si S. Di sini ada si A. Nah, tadi TPK udah tanpa persyaratan kawin, maka di sini si P kita akan mengetahui dulu. Di sini kita akan membuat harta bawaan atau bisa kita singkat HB. HBP atau harta bawaan dari si P. HBP. Oke, HBP ini harta bawaannya sebanyak eh, 12 juta. Maaf, 18 juta. Kita buat lebih rapi lagi.
18 juta. Oke, di sini ada C dengan HBC atau harta bawaan C. Di sini ada 12 juta. Oke, untuk menghitungnya bisa kita buat di sini. Bisa kita tulis terlebih dahulu saja agar lebih rapi lagi. Oke, di sini kita akan menulis tadi ada HBP. HBP-nya HBP tadi ada 18 juta dan ada HBC C 12 juta. Selama mereka menikah pasti memiliki untung yang dimana eh, bisa kita hitung. Sebelum kita menghitung untung tersebut, kita harus mengetahui dulu berapa banyak harta peninggalan yang dimiliki setelah si P meninggal. Bisa kita buat di sini HP plus. HP plus atau harta peninggalan dari si P tadinya itu sebanyak 100 juta setelah mereka menikah, memilikilah harta 100 juta. Setelah itu kita akan menghitung untung dari eh, persatuan mereka dengan rumus HP plus dikurangi dengan harta bawaan mereka adalah 18 tambah 12. Yang dimana bisa dihitung sebanyak 100 juta kurang 30 juta. Nah, yang dimana bisa dihasilkan sebanyak 70 juta. Baik, setelah kita menghitung semuanya harta dari persatuan mereka, kita bisa langsung menghitung harta yang sudah dimiliki mereka masing-masing setelah mereka menikah. Mengapa kita harus menghitung kembali? Karena tadi sudah dikatakan bahwasannya P dan juga C tersebut menikah tanpa persyaratan kawin. Maka kita hitung hartanya masing-masing, yaitu ada harta milik P atau bisa kita tulis HP. Dan di sini mereka memiliki rumus. Kita tambahin 12 juta dari 18 juta, maaf, harta bawaan P tambah setengah kali UP. UP-nya ada 70 juta. Ini 2 biar kita lihat lebih jelas. Maaf. Baik, kita hapus saja. Kita buat yang lebih jelas. Ini 2. Oke. Nah, di sini ada 18 tambah setengah kali 70 juta. Setengah kali 70 juta itu ada 35 juta.
ditambahin 18 juta menjadi 53 juta. Ini adalah harta P setelah mereka bersatu. Dan di sini kita akan menghitung harta C. Seperti tadi rumusnya harta bawaan C ada 12 juta tambah setengah kali 70 atau setengah dari UP ada 35, di mana hasilnya menjadi 47 juta. Ini adalah harta mereka. Baik, selanjutnya ini adalah guna dari hukum waris. Di sini tadi seperti yang kita gambarkan bahwasannya P menikah dengan C telah memiliki anak yaitu B, dan di sini si P sebelumnya memiliki anak yaitu A. Nah, di sini bisa diketahui bahwasanya si P telah meninggal dan memiliki ahli waris yang dimana ada A, B, dan C. Bagaimana caranya kita mengetahui cara pembagian harta warisannya? Di sini kita melihat bahwasannya HC memiliki 40 juta. Dan di sini sepertinya tidak masuk akal bahwasannya dia memiliki harta sebanyak itu. Padahal bisa dipikirkan bahwasannya di pelajaran hukum waris sebelumnya untuk anak atau golongan yang pertama itu anak sebelumnya bisa mendapatkan lebih dari yang didapatkan sebelumnya. Baik, mari langsung saja kita hitung. Di sini kita hapus terlebih dahulu agar lebih bersih lagi. Baik, di sini saya langsung membagikan terkait pembagian warisan. Di sini saya akan menghitung terlebih dahulu. Tadi yang meninggal di situ ada P, maka kita tulis di sini harta warisan si P. Berapa? Ada rumusnya yaitu setengah kali harta warisan yang dimiliki oleh P. Tadi sebanyak 100 juta. Setengah kali 100 juta. Mari kita perbaiki terlebih dahulu ya. Di sini ada 100 juta dikali 100 juta. Hasilnya jadi 50. Setelah itu kita udah menghitung, setelah sudah mengetahui, kita akan menghitung ahli warisnya. Ahli warisnya adalah A, W, yang meninggal P, AW plus. Rumusnya, di sini tadi kita telah melihat dari ahli warisnya ada golongan 1 yaitu A, B, dan juga C. Maka sepertiga dari HW plus 50 juta. Yang mana berkoma 16,6 juta. Oke.
Di sini langsung kita hitung saja bagian dari istri yang ditinggalkan ada berapa. Terlebih dahulunya kita hapus dulu. Nah, ini adalah poin penting juga di dalam pembagian harta warisan. Kenapa? Dikarenakan bagiannya bisa kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada bagian dari istri, di sini bisa dibintangin langsung karena ini sangat penting. Di sini ada bagian dari E, bagian dari C, istri yang ditinggalkan. Bagian C sama dengan setengah dari si HP plus atau harta peninggalan itu adalah 100 juta. Ditambah dengan AWP plus atau 16,6. 50 tambah 16,6 terdapat 66,6 juta. Di sini si C memiliki manfaat, yang dimana manfaat dia dalam menemani si P selama hidup dia. Nah, di sini bisa kita tulis manfaat dari C. Di sini terdapat rumus, yaitu, oke, sebentar. C. Rumusnya yaitu rumusnya yaitu 66 atau bagian C dikurang 47 juta atau bisa dibilang itu harta dari yang dimiliki dia setelah dia menikah. Maka dikurang, maka yang dia dapat adalah 19,6 juta. Nah, di sini terdapat juga kontrol manfaat. Yang dimana kontrol manfaat ini terdapat di undang-undang bahwasannya seorang ahli waris atau seorang istri dari si P yang sudah meninggal ini bisa mendapatkan harta tapi seperempat dari ahli waris yang terdahulu atau yang sebelumnya yaitu si A. Maka ada namanya kontrol manfaat. Seperti tadi sudah dikatakan bahwasannya terdapat 1/4 yang dimiliki untuk harta si C. Kontrol manfaat. Nah, kontrol manfaat ini seperempat. Seperempat dikali tadi 53 juta. 53 juta ini tambahan dari semuanya, maka terdapat 13,25 juta. Nah, di sini bisa dihitung lagi kelebihan manfaat yang diterima dari si istri pertama, istri keduanya, yaitu kelebihan. Kelebihannya ini akan
dikembalikan lagi kepada anak-anaknya atau dibagi ratakan kembali. Nah, 19,6 juta dikurang 13,25 yang tadi telah dicari. Jadi sebenarnya harta yang dimiliki dari si C yaitu kurang dari sini. Jadi 6,35 ini harus dibalikan kembali kepada anak-anaknya dan dibagi rata. Nah, itu adalah manfaat dari kita sendiri terkait kedua hal ini, terkait hukum waris dan juga terkait bagaimana perkawinan kedua ini. Nah, semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengerti sedikit terkait perkawinan kedua dan juga terkait pembagian warisannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.